kalau bicara menu itu menu apa yang bakal diusung ke situ? Kalau Yang dibawa. menu sebetulnya kita nggak akan tahu gitu. Maksudnya mereka akan memberikan challenge sebuah bahan. Oke. Jadi dari situ baru kita bisa buat menu. Jadi dikasih bahan, kita nggak tahu mau ngapain. Ya. Iya. Yang paling penting di dalam menu itu harus ada mencerminkan karakter dari negara yang akan kita bawa. Saya juga melihatnya begini, kulineri itu kan bagian dari ekonomi kreatif, Ya. ya kan? Salah satu keyword dari ekonomi kreatif itu ya value creation, Ya. bagaimana menciptakan nilai, gitu ya. Betul. Maka tadi sebenarnya yang dilakukan oleh chef adalah value creation Iya. dari bahan yang mungkin secara harga dia sebenarnya tidak mahal, Ya. gitu ya, tetapi dengan kita memberikan nilai, kan cara memasak, cara itu kan bagaimana kita memberikan nilai, menciptakan value tadi, sehingga orang ketika itu dijual dengan harga yang tidak biasa pun orang accept gitu, karena memang value-nya dia terima dan dia beli, bukan soal bahannya apa gitu. Tapi pas dia rasakan, wow ini enak. Iya. Itu sih yang kita akhirnya justify. Ya. Ya, itulah memang salah satu ciri dari kreatif ekonomi ya. Kita harus selalu berkreasi, ya, berani mencoba. Mungkin juga someday pasti ada gagalnya ya, Chef. Maksudnya ini juga nanti menarik. Banyak, bukan someday. Most probably fail. Itulah bagian dari proses gitu. Jadi jangan takut untuk terus berkarya dan mencoba being creative and innovative gitu ya. Apalagi di dunia makanan atau industri makanan hari ini kan sebegitu konsumen juga makin demanding ya. Maksudnya mengerti gitu. Makin ngerti value apa yang dia cari. Dan karena gempuran informasi, dia jadi banyak mengenal ini kan, jadi gampang bosan mungkin gitu ya. Betul, gampang bosan itu garis bawah loh. Itu garis bawah buat para pengusaha UMKM, even saya sendiri. Ya. Apalagi tadi disampaikan kalau bicara Gen Z, mereka lebih adventurer gitu ya, pengen selalu mencoba hal yang baru, sehingga kita sebagai produser, sebagai kreator juga kemudian dituntut untuk harus selalu create sesuatu yang baru, being inovatif. Karena ujung-ujungnya akan nanti kita bicara tentang sustainability, bagaimana sebuah bisnis yang kita kerjakan itu nggak hanya kemudian single hit habis itu mati gitu ya, tapi bagaimana ini menjadi sustain. Menarik, beliau ini, Chef Mandip ini mengelola sebuah restoran fine dining di Ubud ya, Blanco by Mandip. Ya, menarik. Konsepnya apa sebenarnya yang di situ? Jadi Blanco ini muncul ide nih, kan kita ngomong ide lebih penting nih. Buat yang para pemirsa lihat idenya dari mana sih. Ketika tahun 2012 itu saya tuh punya satu fine dining restoran French. Suatu ketika saya mikir, kenapa sih ini fine dining French, Italy, France. Where is Indonesia? Where is Indonesian gitu loh. Nggak ada. Aku bilang kalau saya buka di Jakarta mungkin agak berat bebannya. Jadi bilang saya cari tempat ini di mana nih, kayaknya Indonesian fine dining itu akan jadi sebuah daya jual buat kita gitu loh, untuk di daerah turis, terutama di Bali gitu. Jadi saya pikir Ubud tempat yang tepat ya, Ubud ya. Profile guestnya juga bagus gitu ya. Karena saya ngeri nih Mas, jual makanan Indonesia 1.200.000 tahun 2014. Kok jual kayak orang Indonesia yang saya dilempar-lempar ini Mas. Jual kerupuk lagi ya, awal course pertama kerupuk lagi waktu itu. Saya ingat. Jadi oke lah, beranilah saya buka
buka lah di Bali itu. Tahun 2014. 14. Wah itu ceritanya panjang banget. Jadi dari seharusnya saya buka restoran, miss and match problem gitu kita di dalam. Kira saya cuma buka, saya nggak tahu lagi ini mana. Kalau saya nggak buka, ini nggak jadi buka gitu loh. Karena saya punya very low budget gitu pada saat ini. Karena ada masalah saya nggak tahu bahwa bangunan saya gitu segitu mahalnya untuk struktur. Karena kita tuh di atas sungai. Kita nggak tahu bahwa ternyata terjadi lonjak budget lah. Jadi saya buka dan niat banget saya buka itu. Udah tadinya kita hampir stop, tapi bilang enggak. I'll find the way how to solve this problem. Jadi dapur. Waktu itu restoran nggak jadi, Mas. Cuma ada dapur. Saya duduk gitu nih, apain nih? Jadi tempat makannya nggak jadi? Nggak ada. Nggak eksis. Tapi dapur udah eksis. Cuma ada dapur. Dapur aja. Karena saya mungkin saya bikin dapur dulu. Jadi saya bilang nggak ada ini. Staff udah stres. But that time semua problem cuma aku yang tahu. Saya nggak share ke staff saya. I hold the problem gitu. I solve the problem. Oke. Langsung aku meeting, aku bilang kita hanya buka di dapur aja. Hah? Di dapur. Udah, bilang buka. Hitung dari sana jaraknya berapa tempat duduk bisa dapat. 10. Oke. AC. Pindah AC yang di atas, budgetnya pindahin ke bawah. Itu jadi. Jadi kita buka literally di dalam dapur. Di dalam dapur. Dan dapur kita tuh ada besi gitu. Jadi kalau salah jalan kejedok. Wah ini another story lagi nih. Ini another story. Itu very narrow. Itu almost impossible. Tapi saya bilang sama tim, buka. Yakin. Buka nih. Buka. Saya ukur semua rencangan itu, sisa uang saya itu saya ingat banget 400 jutaan gitu. Saya buka, jadiin. Satu hari pertama. Saya bilang yakin makan Indonesia. Aku bilang yakin makan Indonesia. Yang lain juga ragu-ragu gitu kan. Kita udah kendala begini, harus makan di dalam dapur. Dapurnya juga ya gitulah. Saya buka nih hari 1 dan hari ke-15. Hari 1 sampai 10 lah itu 15. Zero. No gas. Zero revenue. No gas. No gas. Tiap 2 hari, mungkin 1 hari 7 paling, every day I throw the fish. Saya bilang nggak ada boleh bahan ikan yang di frozen. Ikan setiap hari. Pelan-pelan datang. Saya ajak teman datang. Kita masuk ke social media, maksudnya ke reputation media kayak TripAdvisor gitu. Pelan-pelan datang. Dalam 2 bulan tiba-tiba kita nomor 1 di Ubud. Selling Indonesian food 1,4 juta per pax. Di bawah per pax atau per menu? Pax hitungannya per pax. menu. Jadi dia kalau sama minum mungkin 2 juta. Di dalam dapur yang agak panas, kalau tamunya jalan sering kejeduk. Selalu dapat diskon 50% gara-gara kejeduk. Oh ada kompensasinya. In one day, saking suatu saat ini saya rasa wah ini anak-anak tim. Jadi aku jelasin nih makan Indonesia. Ini rasanya begini, ini begini. What the feedbacks? Ini turis 98% adalah 1%, 2% nggak bisa makan spicy lah. I cannot certify any. Aku nggak bisa semua bikin orang sama ya. Dan mereka sangat suka. Mereka suka banget nih makanan. Sampai kita tuh pernah overbook gitu. Overbook itu tamu. Saya minta maaf. Saya kasih champagne. Ada juga saya pindahin ke restoran orang lain. Billnya dia kita bayar. Karena kita bikin salah bahwa overbook. Jadi tempat duduk yang sama dia udah duduk kan. Dia nangis kan. Orang yang datang mungkin karena spending segitu. Ada beberapa dari mereka tuh selebrasi gitu loh. Ada anniversary gitu ya. Mereka pengen banget gitu. Mereka nangis gak bisa dapat tempat duduk. Aku telepon teman ke sana biar I organize all the bill.
Sampai begitu dulu tuh. Amin, saya senang lihat apresiasinya orang. Iya. Waktu itu ini. Akhirnya kapasitas si dapur itu berapa? 10 packs aja. 10 pack maksimum. 10 packs. Setelah itu dengan uang yang kita dapat kita bangun restoran. But I regret it to open the restaurant. I rather to open the kitchen only. Sebetulnya. Ya, kadang memang pariwisata itu kan is all about experience ya. Exactly. Gitu. Jadi sesuatu yang kadang buat buat kita tadi sebenarnya kan itu kreasi ya. Iya, jadi cara kepepet gitu. Sebetulnya kalau saya buka di dapur aja mungkin akan lebih unik daripada saya bikin restoran. Iya, iya. Dan bahkan itu sebenarnya juga bukan konsep yang memang nggak banyak orang yang melakukan itu, tapi sebenarnya ada ya beberapa tradisional ini di Jogja misalkan ya kan. Benar-benar dapur. Nah, itu kan kita diminta makan tersendiri gitu. Iya. Di situ wah kenapa? Harusnya saya invest lebih unik lagi dapur saya gitu. Saya udah jadi dan sekarang kita malah renovasi gitu. Udah kita renovasi pada tahun ke-9. Oke, menarik sekali. Jadi memang itu yang saya sampaikan tadi. Kita harus selalu bikin inovasi-inovasi baru gitu ya, breakthrough, terobosan-terobosan baru gitu. So now apa yang ada di kepala chef nih? Terobosan baru apa lagi nih chef? Wah gila, kita kalau ngomong ini kan market juga udah berkembang kan ya, orang kalau bicara Indonesia aja sebenarnya udah mulai itu ya, appreciate. Iya, jadi saya lagi kalau kita ngomong F&B gila, itu kayak kita harus hidup dengan orang kreatif. Jadi terobosan baru mungkin saya lagi mikir sebuah konsep gitu. Orang makan di depan grillnya sendiri. Ya, jadi saya mau bikin konsep itu sih. Di Bali jadi kita duduk dia berdua, semuanya di grill, dimasakin semua di depan dia. Nanti kayak tepan gitu. Tapi di semua grill. Kan bakar ini semua di depan dia. Nanti chefnya di samping kanan dia presentasi, dia bikin plate-nya. Jadi saya pengen begitu karena saya pengen lihat it's pure. Apa yang kamu lihat itu yang kamu makan. Jadi semuanya nggak ada yang di hide, ingredients. Karena menurut saya itu lebih sustainable karena saya seafood. Buat Bali itu more sustainable. Ya jadi saya lebih akan condong ke seafood dan make the experience lebih fokus ke experience tamu sebetulnya. Itu dan kedua bisnis yang saya lakukan ini kekatnya akan panjang gitu, sustainable bukan berarti bahan aja nih yang saya pakai sustainable gitu ya, tapi adalah ini bisnis harus bisa sustainable for siapa aja yang jalankan. Jadi mungkin saya berharap bisnis ini bisa 20 tahun 30 tahun and then we call it sustainable. Kalau kita bilang bisnis udah bisa bertahan panjang, bukan saya, mungkin anak saya, baru pegawai saya juga punya anak. That's important. That's interesting, chef. Ketika kita bicara tentang sustainable tourism pun itu kan ada 4 pilar. Ada 4 pilar dari sustainable tourism. Yang pertama adalah tata kelolanya itu sustain. Lalu yang kedua bahwa dia memberikan benefit bukan hanya untuk kita, tetapi juga surrounding environment masyarakat di sekitar kita, UKM-nya dan lain sebagainya, karena ya semakin banyak yang merasakan manfaat ini semakin banyak yang ngedoain juga, betul kan, setuju. banyak yang ngejagain juga gitu ya. Lalu sustainability in term of social culture-nya, jadi ada value culture yang kita mau preserve gitu. Dan lalu ekologi tentunya, lingkungan. Jadi ini hal yang sangat baik menurut saya, dan ke depan konsumen kita akan makin ke arah situ. Jadi mereka akan melihat value-nya. What is value behind apa yang mereka consume gitu. Kalau di Ubud sih saya rasa tamunya udah ke arah sana. Iya bener. Sana. Kalau di Ubud itu nggak perlu, istilahnya itu nggak perlu kita mengeducate terlalu banyak konsumennya, karena yang datang ke sana sudah pasti karena saya bisa melihat dari menu yang keluar ya.
Kalau di Ubud itu beda waktu saya punya restoran di Sisi Minyak Teatro itu Friends itu di Ubud itu pertama vegan food itu banyak. Ya. Plant based itu banyak. Kedua pescatarian pun banyak. Ya, jadi saya melihat kalau Ubud sih udah mulai ke arah sana nih. Jadi saya mulai dari minuman, saya harus curate sendiri gitu sekarang, kurasi untuk menggunakan maksimalkan local produce, tapi tetap saya mixing sama imported gitu ya. Nggak bisa dipungkiri kita masih juga membutuhkan itu. Yang saya rasa kurang nih kita sampai saat ini sebagai chef itu adalah artisans di specific ingredients gitu ya. Jadi kita punya barang bagus tapi kita tuh nggak punya, kalau di Prancis sih mereka itu punya AOC, Appellation Origine Contrôlée. Jadi setiap area itu punya sertifikasi tersendiri gitu loh. Jadi kayak kita punya garam ini udah terkenal sekarang ya. Garam. Jadi dulu tuh 2012 saya selalu mempromosikan saya pakai garam lokal dari Tejakula, pokoknya garam Bali. Saya nggak mau pakai lagi garam refinasi, saya harus pakai garam. Kayak garam Amet itu ya. Iya, garam Amet ya. Garam sih udah, tapi di Bali tuh masih ada juga vinegar, vanilinya juga. Vanilla, palm sugar. Baru kecap pun kita belum terapelasi gitu loh. Kita masih brand sekarang. Jadi ini sih, kalau makin banyak yang berkembang, kalau Bali uniquely banyak banget. Sekarang ada yang ngerjain miso. Bali tuh udah ada produser miso. Ada vegan coklat gitu lah. Jadi mereka itu banyak. Nah ini kita butuh ini tumbuh lebih kembang lagi gitu. Karena saya ada beberapa chef yang punya pemikiran untuk ngelakuin sendiri nih Pak. Jadi ada yang pengen bikin soy sauce, saya bisa bikin soy sauce. Saya mau bikin sendiri nih soy sauce. Kalau saya chef yang nggak percaya tentang itu. Jadi kalau saya soy sauce itu, soya sauce kecap manis harus ambil dari orang. Karena persepsi dalam sustainable saya itu adalah working with environment yang tadi itu gitu loh. Jadi saya harus maksimalkan artisan. Dia udah bikin 100 tahun saya loh, baru mau belajar. Jadi lebih ke sana sih. Jadi kalau makin banyak ini, mudah-mudahan kulinernya naik, dan juga yang paling penting adalah farmer Pak. Sayang ini kita Bali farmer masih, tapi banyak loh Pak sekarang ada hidroponik sistem kan. Saya ngelihat sekarang berkembang lah jauh. Mudah-mudahan ke arah sana farmernya. Jadi ada farmer, artisans, craftsmanship, baru chef. Jadi 3 nih. 3 ini dia. Satu lagi vendor. Mereka yang supplier. Jadi kita butuh 5 pillars di F&B ini. Jadi memang kata kuncinya adalah building the ecosystem. Ya kan. Ini yang akan menggaranti bahwa sustainability-nya akan terjadi. Betul. Gitu ya kan. Kita nggak mungkin juga melakukan A to Z kan. Exactly. Kita nggak akan bisa pakar dalam segala hal. Gitu ya, dan nggak bisa lah jago sendiri gitu. Perlu orkestrasi yang sangat harmoni gitu, kurang lebih seperti itu. Itulah inti dari sustainability. Baik, terima kasih Chef Mandip di bagian yang terakhir ini, karena tadi Chef Mandip menyebutkan bahwa Anda ini seorang alumni dari STP, Sekolah Tinggi Pariwisata, terutama NHI gitu kan ini. Nah, saya ingin di bagian akhir ini Chef Mandip bisa memberikan message kepada teman-teman di sana, khususnya kepada anak-anak muda gitu ya, dan juga mungkin sekarang para mahasiswa Poltekpar di seluruh Indonesia. Kita punya ada Poltekpar ya ke Bandung itu pionir, kemudian ada Medan, ada Makassar, ada Palembang, dan ini yang lagi disiapin di Lombok. Nah, mungkin bisa disampaikan untuk menginspirasi anak-anak muda kita nih, Chef. Buat para pecinta kuliner dan
apa lebih kata tepatnya? Buat para yang kalau Mas teman rasa. Kalau kita di sini Oke. menyebutnya teman rasa. Oke. Ah, Yang paling tepat mungkin untuk para teman rasa yang mungkin jatuh cinta dengan kuliner atau yang mempelajari kuliner, siapa yang berhubungan dengan ini pun ya, berbisnis dengan rasa. Jadi buat saya pertama patience. Jadi ketika kalian memilih nih kuliner sebagai jalur hidup nih, saya nggak bisa bilang bagi bisnis karena itu lebih cocok jadi jalur hidup. Pelajari dengan baik. 2, syukur zaman sekarang udah ada YouTube dan macam-macam lah, sosial media lainnya yang bisa membantu untuk mendapatkan ilmu lebih. Gunakanlah media itu semaksimal mungkin gitu. 3, walaupun ada media, tetap baca buku. 4, praktek, coba nih terus. Karena banyaknya gagal daripada sukses, terutama di dapur. Apalagi masih baru di dapur, saya tahu banget. Saya berapa kali bikin tuil itu mungkin, berapa yang gagal itu berhari-hari gitu ya. Jadi belajar terus gitu loh, coba. Karena kalau cuma baca nggak cukup, jadi harus berani coba. Ketiga, baru disiplin. Nah ini nih buat para mahasiswa nih yang di dunia kuliner. Kalau di dapur itu kita ini disciples, jadi orang yang disiplin gitu. Jadi disiplin dalam arti kata profesional ini, jadi kita udah nggak usah harus punya sifat itu gitu untuk tumbuh. Disiplin, masuk sekolah disiplin, pulang kerja disiplin, bahkan lebih dari disiplin. Biasanya kerja tuh 8 jam, kita tuh di sini bisa 12 jam. Jadi ini disiplin. Baru yang terakhir adalah respect. Respect itu respect towards your chef, respect towards your friends juga di tim. Ya itu juga penting. Respect. Jadi tanpa semua ini nggak akan jadi seorang chef. Jadi chef itu seorang yang punya disiplin, punya patience. Dia orang yang belajar, yang selalu gelas kosong, nggak pernah full gelasnya gitu loh. Yeah. Baru dia a team player, baru dia respect everybody gitu. Karena kalau chef itu kalau dia nggak respect anak buahnya, dia akan nggak pernah di respect juga gitu loh. Jadi respect juga penting. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Chef Mandif. Ini adalah sebuah episode yang sangat menginspirasi teman rasa sekalian. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Chef Mandif bisa menginspirasi teman-teman untuk mempertimbangkan dunia kuliner, industri kreatif kita sebagai salah satu pilihan untuk berkarya dan berkarir. Ya, kuncinya tadi resepnya sudah disampaikan oleh Chef Mandif. Oke, teman rasa, terima kasih. Kita sudah di penghujung acara. Saya Cak Tom di Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Terima kasih, sampai jumpa lagi.